Perkenalkan, saya Wahyudi, biasa dipanggil Wai. Nah, workshop saya ini saya namain Wayera Handicraft. Oke, untuk fokus sendiri di diorama, saya mulai di tahun 2019 akhir atau Desember. Nah, itu awalnya sih hanya sekedar mau coba bikinin untuk anak, sekedar kayak kamar mandi, lemari gitu. Nah, kesininya lama-lama makin tertarik, makin jatuh cinta sama bikin miniatur. Ya udah, jadi fokusin saya dalemin di diorama. Untuk awalnya memang buat Barbie. Untuk Barbie, jadi saya lengkapin. Saya tuh seneng kalau anak-anak tuh tersenyum gitu ya. Nah, terus kesininya saya coba untuk bikin di miniatur. Nah, awalnya saya bikin miniatur ini ada arahan pesanan dari orang yang punya miniatur truk skala 87. Nah, saya bikin miniatur palet dan karung. Disitulah saya mulai coba masuk ke sosial media. Gitu. Sebenarnya background sih pendidikan STM, tapi kerjanya kemana-mana tuh, nggak dari seni aja gitu. Nah, terus kalau untuk seni sendiri, saya memang dari kecil udah suka menggambar, melukis, membuat laba-laba dari kawat atau kalajengking. Nah, itu yang kayak gitu udah biasa gitu. Nah, kesininya berjalannya waktu, saya senang menggambar tembok. Coba untuk di airbrush motor atau yang lain-lain gitu. Kalau untuk tembok ini cuma pesanan aja, antar sesama kenal aja. Misalnya dia punya usaha untuk air isi ulang, dia ingin gambar pemandangan, saya gambarin gunung-gunung, sungai. Nah, terus misalnya kayak sekretariat organisasi, contoh Paskibra suka dengan burung Garuda. Ya udah, saya buatin itu. Dulu itu ukuran 3 x 3 meter, cuma 250.000. Sekarang masih jalan untuk pesanan lukis tembok, Mas? Enggak. Udah enggak? Sekarang udah enggak. Waktu itu kemarin sih sekitar 2 bulan yang lalu udah ada yang minta untuk gambar sekolahnya, tapi saya udah fokus untuk di sini. Karena kayaknya diorama belum bisa dibagi waktunya nih. Saya bikin apa yang saya suka, apa yang saya anggap ini keren, dan yakin bisa saya bikin. Nanti setelah jadi, baru saya posting di sosial media. Nah, saat posting di sosial media, ada aja yang nanya bahannya apa, terus harganya berapa, dijual nggak gitu. Nah, dari situ baru kalau misalnya ada yang mau deal, ya udah kita jual, udah kita puterin tuh. Kita puterin lagi, beli bahan lagi, bikin lagi yang kita mau. Lama-lama bukan kita yang bikin bahan yang kita mau, diorama yang kita mau, tapi orang yang request ke kita. Bisa nggak bikin ini? Bisa nggak bikin ini? Bisa. Bisa dulu. Awalnya ya dari tahun 2019 itu tadi, Desember. Nah, sebenarnya waktu mulai masih kerja di otomotif, jadi memang sales, marketing. Jadi sebar brosur di ruko-ruko, ngelihat deh tuh ruko usaha yang billboard, nah reklame. Nah, di situ menggunakan bahan yang gampang dipotong, gampang dibentuk, cuma pakai cutter, dilemnya juga mudah. Udah,
Nah, balik lagi saya tuh. Balik lagi, ini bahan apa? Oh, ini PVC board. Oh, beli di mana? Pokoknya macam-macam deh. Boleh nggak saya minta potongannya? Di situ. Kalau sekarang bisa dibeli di apa namanya online shop ya. Online shop kan udah banyak sekarang. 30 kali 40 cm, atau 40 kali 60 cm. Jadi potongan-potongan. Kalau dulu kan memang belum ada ya, ngerasanya kayak belum ada yang jual nih. Jadi balik lagi ke situ, minta lagi, boleh nggak minta potongannya, gitu. Nah, ini PVC board. PVC board ini bermacam-macam ukurannya. Dia dari yang 1, 3, 5, ada 8 sampai ke 15 pun ada 15 mili ya. Jadi 1,5 cm, gitu. Nah ini enak banget, dipotongnya gampang maksudnya. Terus di lemnya juga mudah, gitu, dibentuk. Jadi mau bikin tembok pun kita tinggal grafir aja, kayak grafir aja di sini. Sekarang khusus diorama, dulu sih saya bikin apa aja saya bikin, misalnya kayak patung kayu ya, tapi itu baru percobaan. Saya bikin patung kayu kayak Iron Man apa, terus dari kaleng-kaleng bekas saya bikin apa namanya Vespa, pokoknya apa aja. Biasanya ya, ini saya nih memburu para kolektor figure action kayak misalnya skala 12, skala 6 yang ukuran Barbie. Nah itu saya buru karena apa namanya, untuk detail mereka seneng melihatnya. Itu kalau misalnya terlalu kecil kayak skala 64, detail bisa, cuman kayaknya terlalu pusing matanya. Biasanya nih, kebanyakan itu ada beberapa orang yang suka. Ini saya memburu skala-skala 87, itu lebih yang paling kecil. Sebenarnya ada yang lebih kecil lagi, tapi di saya yang paling kecil 87, terus 64, 43, 12, dan ini ukuran skala 6. Gitu. Kebanyakan kalau skala 6 ini sukanya yang militer, gitu. Ini saya minta harga 800. Tapi biasa lah ya, kalau nego-nego tipis mah ya udah beri aja lah. Gitu. Kalau misalnya dia punya diecast kayak miniatur mobil, kayak Hot Wheel apa segala macamnya, ya itu paling kayak parkiran, jalan gunung, pedesaan, ya kayak gitu. Untuk proses pengerjaan berapa lama tuh satu pesanan seperti itu? Tergantung. Kalau diburu misalnya saya ada deadline nih, saya maunya hari ini jadi, ya udah nego harga aja. Mau cepat ada harga, tapi kalau misalnya apa namanya mau bagus, kasih waktu, jangan mau cepet-cepet kan gitu. Jadi tergantung lah, mau bagus jangan buru-buru, mau buru-buru harganya tambah. Normal ya, seminggu. Iya. Itu untuk skala berapa? Semua skala. Iya, semua skala. Itu sih hitung jauh ya, gitu. Gak usah seminggu, kali 7 hari lah ya, 7 hari kerja lah. Sabtu Minggu gak usah dihitung lah, 7 hari kerja. Karena saya juga butuh istirahat juga. Kalau ini bisa sampai ukurannya tapi beda-beda ya. Ukuran misalnya yang ukuran 8 itu 1 lembar. Ukuran misalnya 5-nya bisa 2 lembar, bisa 3 lembar gitu. Karena kan nanti ada atapnya, plafonnya, saya bikin ada lampunya gitu nanti. Biasanya kalau misalnya dia nunjukin figurnya doang, Mas, ini saya punya figur ini, figur samurai. Cocoknya apa ya? Udah saya cari searching gambar. Cocoknya gimana? Ini Japanese style, harus pakai apa? Harus gimana? Ini superhero, harus gimana? Atau kalau misalnya pun dia punya, ya udah itu lebih enak. Kirim orang Makassar, dia ngasih gambar pintu gerbang. Nah, tinggal nanti apa yang dirubah, ya udah saya rubah. Masih Indonesia sih ya, waktu itu sih pernah Filipina minta, US pernah minta, tapi karena saya keterbatasan informasi tentang gimana cara kirimnya, udah saya nggak ladenin. Makassar, Sumatera ada, Makassar, Jawa sampai Surabaya,
ya sekitarnya lah. Yang paling rumit kayaknya hampir semua ya, cuman enjoy aja ini. Nah sekarang ini yang saya kan bikin handmade ya, motor atau apa gitu, itu satu hari cuma satu. Nah sekarang musuh yang menjadi batu sandungan saya itu 3D printing. Nah ini udah mulai ngejamur nih. Saya sehari satu, dia bisa cetak sehari bisa 20, 40, tinggal diwarnain doang. Nah ini batu sandungan saya bakal jadi bisa yang berat. Kalau mesin kan pasti lebih detail, lebih mau sekecil apapun dia bisa. Nah cuman kalau misalnya main tangan sesama handmade, oke lah kita adu ya. Cuman kalau udah lawan mesin ya udah deh. Ya udah kita harus ikutin zaman. Mau nggak mau ya kita belajar gimana 3D nih, 3D printing gimana. Saya juga kan beli 3D printing motor miniatur skala 64. Nah itu saya tinggal warnain doang, ada ya. Dan saya liatin itu segitu detailnya gitu. Wah ini sih lawan mesin mah lewat ini saya. Kalau di pembuatan saya sendiri itu miniatur yang paling saya suka itu pompa jadul ya, pompa lama. Dulu kan waktu kecil kalau disuruh pompa itu kayak serasa fitness aja gitu. Jadi makanya punya kenangan gitu, punya kenangan pada masa itu gitu. Nah itu orang sebutnya dragon, pompa dragon. Itu paling suka saya bikinan saya. Ini karena enjoy nih, nikmatin aja seharian sih, sehari satu malam. Sama PVC tapi ada pulpen juga, pulpen saya ambil, saya potong untuk jadi batangnya. Udah. Tapi paling banyak ya potongan-potongan PVC board gitu. Tadi rencananya sih saya pengen bikinin diorama untuk kamar mandi jadul masa lalu gitu. Nah, tapi belum sempet aja. Ada yang minta gitu, maksudnya dijual nggak gitu. Cuma kalau bikinnya aja udah lumayan rumit gitu. Kalau mau bikin produksi kayaknya entar dulu deh, mungkin cari waktu yang pas gitu. Dulu kan cuma sekedar hobi aja ya, soalnya kerja pulang capek, pengen bikin apa gitu, gambar atau apa, udah. Nah kalau sekarang udah nggak kerja, jadi udah jadi mata pencarian utama. Maksudnya bukan di duit sih ya, maksudnya kalau istri itu paling nggak suka keberantakan. Berantakan kalau mau masuk kamar berantakan. Ya, makanya jadi kayak udah jam kerja aja, jam 4:30, jam 4 udah harus rapi aja. Harus beres aja. Kalau enggak mah ngomel-ngomel udah cebrut-cebrut males deh. Kalau anak-anak seneng ngeliatin ini itu ya sampai nempel-nempel gambar dia di situ ikut-ikutan. Ayah tuh dong tempelnya, ya tempel. Nah ini kita sebutnya ruang seni di sini. Gitu. Kalau pengen ya, saya pengen bikin bangunan tua. Tapi ini nggak ada yang pesen, tapi saya pengen bikin. Tapi tetap nggak kesempetan gitu. Setiap mau ini ada lagi orderan ya udah. Saya suka hunting juga, jalan naik motor, lihat bangunan udah kusam atau apa, foto pakai handphone, udah cetak di fotokopi, udah bikin gitu.